Oke, selamat bergabung kembali di topik diskusi tentang sistem bisnis perikanan. Oke, sebelumnya kita sudah mendiskusikan bagaimana sistem bisnis perikanan yang kita bisa bagi dalam 3 sektor besar, yaitu sektor di hulu, kegiatan produksi dan pengolahan lingkungan yang untuk kegiatan produksi. Kemudian di tengah kita mengolah hasil produksi atau menangani hasil produksi dan mengolahnya untuk didistribusikan ke pasar yang tentu saja membutuhkan dukungan infrastruktur. Nah, kegiatan perikanan sesungguhnya salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah dari keseluruhan aktivitas produksi itu atau aktivitas bisnis perikanan. Nilai tambah di dalam industri perikanan, dalam kegiatan bisnis perikanan bisa kita lihat dari 2 perspektif gitu ya. Nah, sebelum kita mendiskusikan itu lebih jauh, ada baiknya kita melihat apa itu definisi nilai tambah. Nah, secara sederhana mungkin kita bisa menerjemahkan nilai tambah. Saya mengadopsi dari kamus Cambridge yang memberikan terjemahan menarik gitu ya. Value added adalah nilai lebih gitu ya, karena mereka ditingkatkan atau ditambahkan pada produk atau barang itu. Nah, definisi yang lain gitu ya, memberikan definisi yang lebih rinci yang menggambarkan bahwa nilai tambah adalah suatu terminologi ekonomi yang menggambarkan tentang perbedaan antara nilai dari barang dan tentu saja sebenarnya bisa kita lihat ke jasa gitu ya. Nilai dari barang dalam artian nilai entah rupiah atau dolar atau yang lainnya, dan biaya dari material untuk menghasilkan barang itu, untuk memproduksi barang tersebut. Jadi kalau misalnya kita contohkan produk olahan yang dijual, jadi nilai produk olahan yang dijual itu akan bisa kita sebutkan nilai tambah kalau dia lebih besar gitu ya dari biaya keseluruhan daripada aktivitas produksi di dalamnya. Tidak hanya biaya memproduksinya, termasuk di dalamnya mungkin transportasi dan biaya-biaya jasa yang lainnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai nilai tambah. Nah, nilai tambah di dalam kegiatan bisnis perikanan gitu bisa kita lihat tadi saya katakan di 2 sisi gitu. Kalau kegiatan perikanan itu ditujukan untuk memproduksi ikan hidup gitu ya. Nilai tambah dari produk perikanan itu kalau dia bisa dipertahankan hidup dari sejak di hulu, di tempat dia diproduksi sampai ke tangan konsumen dalam apa sistem bisnis yang sebelumnya kita sebutkan. Jadi nilai tambah kalau kita bisa handling produk itu dalam keadaan hidup sejak dari dia di tempat produksi sampai ke tangan konsumen. Jadi artinya memproduksi ikan itu adalah tujuan untuk memproduksi ikan hidup. Maka nilai tambah akan diperoleh lebih tinggi nilainya kalau dia dalam keadaan hidup. Sebagai contoh misalnya ikan kerapu gitu. Kalau kita budidaya ikan kerapu itu akan bernilai sangat tinggi kalau dia dijual dalam keadaan hidup. Ketika dia dijual dalam keadaan ikan segar, maka nilainya akan menjadi turun. Sama halnya juga misalnya kalau kita memproduksi lobster. Lobster gitu ya, ditangkap oleh nelayan di selatan Jogja, gitu ya.
lalu dikirim ke Bali, karena pasarnya salah satu pasar utamanya adalah pasar pariwisata di Bali, harganya akan sangat mahal ketika sejak dari Jogja sampai ke Bali ikannya dalam keadaan hidup atau lobsternya dalam keadaan hidup. Itu nilai tambah. Nah, nilai tambah bisa juga kita lihat mungkin kalau kita bisa memproduksi ikan segar. Dia tetap segar sejak dari ikan itu ditangkap atau dipanen gitu ya, sampai ke tangan konsumen. Kesegarannya terus bisa dijaga. Tentu saja di situ akan timbul biaya menjaga kesegaran, timbul biaya menjaga ikan itu hidup. Nah, itu yang akan kita hidup nilai tambahnya. Nah, yang sisi yang ke kanan bisa kita lihat, nilai tambah itu bisa kita hasilkan kalau kita memproduksi ikan olahan. Jadi dari ikan segar menjadi ikan olahan. Nah, ikan-ikan yang murah diubah bentuknya melalui kegiatan pengolahan itu menjadi produk yang mahal. Misalnya ikan-ikan yang harganya murah gitu ya, yang didaratkan di pelabuhan, lalu diambil dagingnya, lalu dihasilkan surimi. Surimi itu lalu diproduksi menjadi berbagai produk ikan olahan, dari nugget sampai beragam berbagai jenis produk olahannya. Lalu itulah yang dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada dia dijual dengan kondisi ikan segar. Nah, dua sisi ini adalah salah satu bentuk dari peningkatan nilai tambah dari produk perikanan. Jadi kegiatan perikanan harus mampu menghasilkan nilai tambah. Gitu ya. Nilai tambah baik dia diproduksi dalam keadaan hidup supaya dia bisa mendapatkan harga jual yang jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan ikan segar, ataupun nilai tambah dalam artian menjual ikan olahan untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada dia menjual ikan segar. Nah, konsepsi produk olahan itu sekarang berkembang menjadi satu konsepsi yang disebut dengan produk olahan nirlimbah. Gitu. Jadi seluruh bagian tubuh ikan itu bisa menjadi produk. Gitu. Tadi di kuliah atau di bahasan sebelumnya saya menyampaikan kalau kita mau filet nila, filet nila itu menghasilkan limbah, katakanlah kulitnya. Nah, kulitnya bisa kita olah lebih jauh untuk menghasilkan produk yang lain. Demikian kalau kita lihat nilai tambah dari kegiatan perikanan. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.